Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rafka dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya Rafka pada kesempatan kali ini bisa hadir dan menemani teman-teman semua dalam podcast Sabar, yaitu Santai Bareng Rafka. Nah, akan tetapi Alhamdulillah nih dengan qadarullah, Rafka kali ini tidak sendirian. Rafka pada kesempatan kali ini ditemani oleh teman Rafka, yaitu Saudara Sadam. Halo Sadam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman podcast Rafka tahu nih, Sadam tuh asalnya dari mana? Dari Istiqomah. Istiqomah ya, pesantren ya? Iya. Iya, pesantren itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga Rafka bakal ngebahas sebuah judul bahasan ya, yang sedikit mungkin akan kontroversi atau mungkin nyentrik ya, akan tetapi inilah sebuah ajaran yang memang harus disampaikan ya, dan mungkin jadi pertanyaan sebagian orang juga. Akan tetapi mohon maaf sebelumnya buat teman-teman yang non muslim, ini bukan maksud saya untuk menyinggung ya, untuk menyinggung perasaan kalian, akan tetapi ini karena memang saya tugas juga, kemudian saya ini adalah menyampaikan ajaran dari ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Maka buat teman-teman yang non-muslim, sebelumnya mohon maaf karena ini saya menyampaikan ajaran agama Islam ya. Dan pada kesempatan kali ini, judul yang akan Rafka bahas yaitu apakah orang kafir atau non-muslim akan masuk surga? Nah, berikut jawabannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ya. Bisa didengarkan terutama untuk saudara-saudara yang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghash wa kadzalika najzil zalimin walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maksud ayat-ayat kami itu adalah ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula bagi mereka tidak akan masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-A'raf ayat 40-42. Nah, begitu teman-teman, itu firman Allah ya. Jadi gini, sesungguhnya teman-teman, Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka Ta'ala ya, telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beriman dan beribadah kepadanya. Namun di antara kita semua jin dan manusia itu ada yang beriman dan ada yang tidak. Kalau yang tidak beriman dalam konteks agama Islam itu namanya kafir. Baik itu kafir, jin kafir atau manusia kafir ya. Dan orang-orang yang beriman akan mendapatkan kebahagiaan, sedangkan orang-orang kafir atau jin-jin kafir akan mendapatkan kecelakaan. Di antara kecelakaan tersebut bagi orang-orang atau jin kafir adalah mereka tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Dan ini sangat mustahil, walaupun sebetulnya mudah saja bagi Allah ada onta masuk ke dalam lubang jarum. Jangankan onta, langit sebesar ini pun kalau Allah menghendaki pasti akan masuk. Akan tetapi karena di sini konteksnya itu untuk semua pembelajaran, jadi memang sangat mustahil. Nah, sebagaimana tadi ya, Allah telah memberikan hakikatnya ini dalam
ayat tadi yang telah Rafka bacakan di Quran surah Al-A'raf ayat 40 sampai 42 gitu. Nah gitu Dam. Mungkin Sada mengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, coba apa? Saya ingin bertanya, Ya. apakah orang kafir akan masuk surga jika beramal soleh, atau benarkah dengan amal soleh orang kafir bisa masuk surga? Oh, itu pertanyaannya. Baik. Jadi begini Dam, kebaikan itu, kita bahas dulu ya. Kebaikan itu ada yang sifatnya universal atau menyeluruh ya. Artinya, orang yang mukmin atau kafir menganggap itu sebagai kebaikan. Seperti sifat jujur, berbakti kepada orang tua, dan membantu orang miskin dan lain sebagainya, itu sebuah kebaikan ya. Di agama manapun dan kita pun mungkin itu sudah menganggap, walaupun misalkan ateis sekalipun, itu akan menganggapnya itu adalah sebuah kebaikan gitu ya. Jadi itu kebaikan yang bersifatnya universal atau menyeluruh. Kita sudah memahami tanpa agama pun atau ateis pun, itu kita akan memahami hal-hal seperti itu merupakan sebuah kebaikan. Nah, kebaikan yang disebut sebagai, akan tetapi ya, kalau jika kebaikan yang disebut sebagai amal soleh adalah kebaikan yang sifatnya lebih spesifik atau lebih khusus dan menurut pandangan Islam. Artinya gini, kebaikan tersebut harus sesuai dengan standar dan berada dalam koridor ajaran agama Islam itu sendiri gitu. Nah, dari sini bisa dipahami bahwa kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir tidak disebut sebagai amal soleh karena tidak memenuhi syarat, yaitu pelakunya harus seorang muslim. Sementara kalau non-muslim itu kan mereka tidak beriman kepada Allah ya, berarti mereka tidak memenuhi syarat. Itu Dam. Paham? Paham nggak? Paham. Apakah mungkin ada yang ditanyakan lagi? Coba apa? Apakah kebaikan orang kafir akan sia-sia saja? Nah, betul. Bagus banget pertanyaannya. Jadi gini Dam. Apakah kebaikan seorang yang kafir atau jin yang kafir itu akan sia-sia saja begitu saja? Di sini kita harus mengetahui kebaikan Allah, keadilan Allah. Kebaikan orang kafir tidak pernah sia-sia sebetulnya ya. Kebaikan orang kafir akan mendapatkan balasan di dunia, tapi tidak mendapat balasan di akhirat gitu. Orang kafir atau jin kafir tidak mendapatkan balasan di akhirat karena orang kafir atau jin kafir tersebut tidak mengharapkan amalannya agar dibalas di akhirat kelak. Ia hanya mengharapkan balasan tapi tidak memenuhi syarat untuk dibalas di akhirat, yaitu syaratnya sebagai orang yang beriman atau orang yang beragama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Artinya, dan kami perlihatkan segala amal kebaikan yang dilakukan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Quran surah Al-Furqan ayat 23. Di sini ulama besar Imam Ibnu Katsir menjelaskan arti ayat tersebut dengan berkata, ketika Allah Ta'ala menghisab sebuah amalan para hambanya suatu saat nanti ketika yaumil akhir, yang baik dan yang buruk pada hari kiamat nanti. Nah, pada waktu itu amalan orang-orang musyrikin yang disangka membawa kebaikan bagi mereka ternyata tidak akan memiliki nilai apapun. Hal itu disebabkan tidak terpenuhinya syarat diterimanya amalan, yaitu ikhlas hanya kepada Allah dan dan sesuai dengan syariat Allah. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir ya, nomor 103. Dan Allah menjelaskan juga dalam firman-Nya yang lain, yang artinya, dan orang-orang yang kafir kepada Allah, amal-amal yang mereka kerjakan tidaklah diberikan pahala sama sekali. Ia laksanakan fata morgana. Maksudnya ia laksana fata morgana di tanah yang rendah lagi datar, yang dilihat dan disangka air oleh orang-orang yang sangat dahaga. Lalu ia pun mendatanginya, tetapi ketika mendatanginya dia tidak mendapati apapun. Quran surah An-Nur ayat 39.
kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah Ta'ala tidak menzolimi seorang mukmin atas amalan kebaikan yang dia lakukan. Allah membalas kebaikannya di dunia dan di akhirat. Adapun orang kafir, Allah memberikannya makanan atau rizki di dunia sebagai balasan atas kebaikannya. Akan tetapi ketika seorang di hari kiamat nanti, atau di akhirat nanti maksudnya, ketika di akhirat nanti, maka kebaikannya itu tidak ada nilainya lagi dan tidak mendapatkan balasan apa-apa. Hadis riwayat Muslim nomor 2162 gitu. Dan banyak lagi. Ini ada Imam An-Nawawi juga berkata, seluruh ulama telah berijma atau bersepakat ya bahwa seorang kafir setelah dia meninggal dunia, dia tidak akan mendapatkan pahala di akhirat dan tidak akan mendapatkan balasan amalan kebaikan ya. Atas amalan kebaikannya itu tidak akan mendapatkan yang dia lakukan di dunia gitu. Tidak akan. Itu dijelaskan dalam Syarah Sahih Muslim nomor 150. Nah, dan begini, dari penjelasan dan dalil-dalil yang disebutkan di atas, dengan jelas ya kita bisa mengetahui bahwa balasan perbuatan orang kafir hanya akan dibalas di dunia saja, dan tidak akan mendapatkan balasan di akhirat gitu. Allah Ta'ala tidak akan memberikan balasan bagi dia di akhirat kelak, hanya akan memberikan di dunia saja. Artinya orang kafir tidak mungkin masuk surga karena amalan kebaikannya itu, amalan yang dia lakukannya itu tidak memenuhi syarat sebagai amal soleh yang memasukkannya ke dalam surga. Bahkan seorang muslim pun tidak mendapatkan pahala kebaikannya apabila tidak memenuhi syarat ikhlas dan sesuai syariat masuk surga gitu. Catatan ya gini. Jadi saking adilnya Allah, karena syarat untuk masuk surga itu kan ketika orang yang beramal soleh, dia beriman dulu kan. Makanya kenapa ketika ada ayat tuh innalladzina amanu wa amilus solihah, ketika itu kan iman dulu baru amal soleh. Itu kan kalau untuk umat Islam ya kita beriman baru beramal soleh, nah itu akan menjadikan sebuah pahala di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ketika bagi non muslim, dia kan tidak beriman. Oke, mungkin mereka beramal soleh. Sadar mungkin tahu gak orang-orang mereka kan baik ya. Ya. Ada juga saudara-saudara kita yang non muslim itu, mereka tuh baik, sering beramal soleh, akan tetapi disayangkan karena mereka tidak beriman kepada Allah, ya otomatis amalnya itu tidak menjadi sebuah amal soleh yang mengantarkan mereka ke dalam surga. Amalnya itu hanya dipandang dan dibalas oleh Allah di dunia saja gitu. Jadi ya itu dalam pandangan Islam seperti itu. Ulama-ulama termasuk Rasulullah pun menjelaskan dalam hadisnya seperti itu. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'annya seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi buat non-muslim, saudara-saudaraku yang non-muslim, ini jawabannya. Ini adalah dalam pandangan kami umat Islam, karena ini memang ajaran kami gitu. Kalau misalkan kalian tidak terima, mohon maaf, karena ini memang saya bertugas. Kalau sebagai kita semua itu kan sebagai dai ya, dai itu tugasnya menyampaikan, mubaligh itu menyampaikan. Kita menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam. Bukan saya sok betul ya, tapi ini memang saya juga belajar gitu. Jadi buat teman-teman yang non muslim, mohon maaf jangan tersinggung ya, karena ini saya hanya memberikan pelajaran kepada diri saya, khususnya umumnya kepada teman-teman yang muslim ya maksudnya, dan mungkin pembelajaran juga atau pengetahuan juga buat teman-teman yang non muslim juga. Begitupun saya, ketika saya misalkan non agama kalian juga pasti menganggap kepada saya tidak akan masuk surga dalam pandangan agama kalian. Nah begitupun dalam pandangan agama kami, orang-orang non muslim atau orang-orang kafir tidak akan masuk surga. Bahkan jin pun gitu, jin kafir pun tidak akan masuk surga gitu ya. Itu teman-teman ini dalam pandangan Islam ya. Dan jika ada yang tidak sependapat atau kurang berkenan, mohon maaf, karena ini memang penjelasan dalam agama kami, yaitu agama Islam. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan terima kasih. Ya, terima kasih atas kita berbincang-bincangnya. Kita akan disambung lagi dalam acara Sabar Santai bareng Rafka di segmen selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.